Bayangkan, kamu dan keluargamu dikurung di sebuah lembah terpencil. Tidak ada yang boleh berdagang denganmu. Bayi-bayi menangis kelaparan hingga terpaksa memakan daun dan kulit kering. Ini bukan adegan film distopia masa depan. Ini adalah bagian paling memilukan dari kisah Nabi Muhammad yang jarang dibahas di sekolah. Hari ini, kita akan membongkar sejarah kelam ini. Di balik waktu, jejak itu masih hidup. Susur sejarah, menembus waktu yang terarah, menggali jejak, membuka kisah, menghidupkan peradaban yang megah. Mundur ke 1400 tahun yang lalu di kota Mekah. Penyebaran pesan tauhid membuat elit politik kaum Quraisy panik besar. Mereka menerapkan embargo ekonomi dan sosial secara total. Dokumen kejam pemboikotan Bani Hashim ini digantung suci di dalam Ka'bah. Selama 3 tahun penuh, umat muslim dikurung di lembah Shib Abi Tholib. Kamu mungkin bertanya, bagaimana mereka bertahan hidup? Orang super ayah seperti Siti Khadijah turun tangan. Ia menguras seluruh harta kekayaannya sampai tidak bersisa. Hartanya dipakai untuk membeli makanan di pasar gelap, demi umatnya. Sayangnya, musuh politik mereka memborong semua persediaan makanan. Mereka memastikan umat muslim mati perlahan karena kelaparan. Tapi yang tidak banyak orang tahu adalah Boikot itu akhirnya hancur karena keajaiban kecil. Seekor rayap memakan habis surat perjanjian zolim tersebut. Kebebasan dari kelaparan akhirnya diraih kembali. Tapi sayangnya, badai ujian justru baru saja dimulai. Inilah momen yang dikenal sebagai tahun kesedihan dalam kisah Nabi Muhammad. Pelindung utama sekaligus pamannya, Abu Tholib, wafat di usia 80 tahun. Hanya berselang 3 hari, istri tercintanya, Siti Khadijah, menyusul wafat. Bayangkan, ia kehilangan sandaran hidup dan perlindungan politik sekaligus. Kaum elit Mekah kini semakin bebas melakukan kekerasan. Mencari suaka politik, Nabi berjalan kaki sejauh 120 km ke kota Thaif. Harapannya, elit Thaif mau memberikan perlindungan. Kenyataannya, mereka menolak mentah-mentah. Bahkan, mereka menyuruh para preman dan anak-anak berbaris di jalan. Mereka melempari Nabi dengan batu sejauh 2,5 km. Lebih dari 3.000 langkah dilewati dengan hujan batu. Kaki beliau berdarah parah hingga sandalnya basah oleh darah. Zaid bin Harithah menjadikan tubuhnya tameng demi melindungi Nabi. Tapi tunggu, kejutan terbesarnya belum seberapa. Dengan tubuh penuh luka, beliau berlindung di sebuah kebun anggur. Malaikat penjaga gunung turun membawa tawaran menggiurkan. Malaikat itu siap menimpakan 2 gunung ke atas kota Thaif. Kalau kamu yang di posisi itu, mungkin kamu akan bilang, hancurkan saja. Tapi kisah Nabi Muhammad selalu dipenuhi oleh kasih sayang luar biasa. Beliau menolak mentah-mentah. Beliau justru mendoakan agar keturunan orang Thaif kelak beriman. Ketabahan ekstrim ini langsung dibalas Tuhan dengan mujizat paripurna. Peristiwa Isra Miraj terjadi, membawa beliau ke dimensi langit tertinggi. Setelah malam ajaib itu, sebuah titik terang muncul dari kota Yasrib. 6 pemuda datang ke Mekah dan mendengar pesan sejarah Islam ini. Tahun berikutnya, mereka kembali membawa lebih banyak orang. Di sebuah lembah sempit, mereka diam-diam melakukan perjanjian Aqobah. Mereka bersumpah untuk melindungi Nabi dengan nyawa mereka sendiri. Ini menjadi titik balik revolusi paling epik yang mengubah peta. Di susur sejarah, kita akan terus menggali kisah-kisah yang terlupakan. Kalau kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe Susur Sejarah dan klik loncengnya. Tulis di komentar, pelajaran apa yang paling menamparmu dari kisah Nabi Muhammad ini?